Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 260 episode 105. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 261 episode 106. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Ketika Luo Feng berada di Lautan Pasifik menerima dan mengatur sejumlah besar kenangan yang diwarisi, orang-orang di bumi sedang melalui sejumlah perubahan cepat. Peristiwa menelan monster. Kembali ketika monster bertanduk emas pertama kali dibunuh, menyebabkan Kaisar Naga Guntur ketakutan, begitu banyak sehingga mundur. Adapun kebangkitan kemudian dari monster bertanduk emas. Itu tidak memerintahkan monster lain untuk menyerang masyarakat manusia, sehingga Kaisar Naga Guntur dan monster laut lainnya tentu saja tidak akan memulai serangan. Intelek mereka sangat tinggi. Jika bahkan monster menelan yang kuat hampir mati, siapa yang berani menyerang? Sejak pertempuran itu, secara teknis kerugian masing-masing negara tidak terlalu buruk. Itu hanya kehilangan 8 pahlawan. Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng, 8 ini akan disebut 8 manusia paling elit. 6 dari mereka telah meninggal, hanya Hong dan Dewa Guntur yang masih koma tanpa aktivitas otak. Dojo Limits dan Guntur Dojo adalah 2 kekuatan besar di dunia. Siapa yang tidak akan iri pada mereka? 2 kekuatan ini, mereka bahkan lebih kuat dari 5 negara. Dengan Hong dan Dewa Guntur di sekitar, mereka tentu saja dapat mengendalikan keadaan. Tapi sekarang, pintu air segera dibuka. Kota markas Hong Ning. Di dalam markas besar kapal yang sangat besar, 3 penjaga dan 5 penyidik telah berkumpul di ruang pertemuan. Saat ini ruang virtual telah runtuh. Setiap prajurit dan dewa perang telah membentuk kelompok mereka sendiri, tanpa arah dan kepemimpinan 2 kepala, organisasi longgar Istana Wargots telah hancur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang pria kulit hitam berjubah putih berkata dengan gugup. Setiap Wargot memiliki helm sensor kesadaran. Alur, mengenakan topeng berkata dengan cemas. Pikiran bawah sadar mereka masih bersedia memasuki Istana Wargots. Namun, kepala saat ini dalam keadaan koma, sehingga AI telah secara otomatis menutup ruang virtual. Yang berarti bahwa tidak ada yang bisa memasuki Istana Wargots. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah segera membangun kembali ruang virtual. Seolah-olah, jika Luo Feng meninggal, Babata tidak akan repot melayani kemanusiaan. Dengan cara yang sama, Hong saat ini dalam keadaan koma tidak tahu apakah dia bangun atau mati. Sehingga sistem AI yang hanya menanggapi perintah Hong tidak akan repot-repot membuang energi untuk mempertahankan keberadaan Istana Wargots. Istana Dewa Perang. Hubungan antara pejuang Traveler Bintang dan Wargots putus. Bentuk seluruh dunia menjadi semakin kacau balau. Hanya level daya saja. Masih ada beberapa orang di luar sana yang lebih kuat daripada 8 orang di Dojo Limits. Bagi 8 dari mereka untuk sepenuhnya mengendalikan Dojo Limits. Untuk mengembalikannya ke kejayaan dan otoritas sebelumnya, sangat sulit. Dan hal yang paling menakutkan adalah, jika 8 dari mereka tidak bekerja secara harmonis, itu akan lebih merepotkan. Kota Yangzhou, Distrik Mingyue, ruang tamu di lantai pertama rumah Luo Feng. Luo Hua duduk berhadapan dengan pria berambut emas. Tuan, Luo Hua. Pria berambut emas menghela nafas, aku berteman sangat baik dengan kakakmu, jujur, itu dengan penyesalan yang besar, namun jujur, aku benar-benar menghormatinya. Saya percaya banyak orang dari negara lain semua benar-benar menghormatinya dan mengingatnya. Namun, ancaman yang dihadapi manusia masih belum hilang. Kami tidak tahu kapan makhluk laut mungkin memulai serangan lagi. Luo Hua mengangguk. Itu sebabnya, penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting. Pria berambut emas memandang Luo Hua.
Saya ingin membeli beberapa barang dari Tuan Luohua. Oh, apa yang ingin kamu beli? Luohua mempertahankan senyumnya. Sebagai CEO dari perusahaan investasi, Luohua jauh lebih matang dari sebelumnya. Kristalmu ya, robot perak cair. Pria berambut emas menekankan, aliansi HR kami pasti akan membayar harga tinggi, cukup tinggi untuk membayar Anda. Mengatakan demikian, pria berambut emas mengeluarkan buku berisi gambar dari bukunya. Saku dada, ini adalah barang-barang khusus yang dimiliki aliansi HR kami, ada juga beberapa saham perusahaan, perumahan dan tanah. Ini pasti murah, Tuan Luohua, kamu bisa dengan mudah menjadi diktator ekonomi distrik. Pria berambut emas tersenyum. Luohua menerima buku itu dan membalik-balik. Itu memang sangat memikat. Kembali ketika Luo Feng telah mengabaikan kelangsungan hidupnya, bersama dengan 5 orang lainnya menuju ke Samudera Pasifik. Dia telah memberikan persiapan yang cukup untuk keluarganya dan jalan belakang. Luohua hanya perlu mengambil sedikit dari harta miliknya untuk dengan mudah mengendalikan ekonomi kabupaten. Aliansi HR ini disiapkan untuk memberikan beberapa yayasan kepada Luohua. 5 hari yang lalu, para pemimpin negara saya datang ke sini. Harga mereka juga luar biasa. Luohua memandang pria berambut emas. Sebelum kamu datang lebih awal, aku baru saja menerima panggilan. Itu adalah kelompok tentara bayaran. Luohua menggelengkan kepalanya, namun perwakilan Wei Nuo. Aku akan memberitahumu, tidak masalah. Selain menjual sedikit ke negara saya sendiri, saya tidak akan menjual apapun ke grup lain. Ekspresi pria berambut emas itu berubah. Dia adalah seorang traveler bintang yang secara pribadi datang untuk berbicara dengan Luohua. Itu cukup rasa hormat diberikan, hal utama adalah pengaruh Luo Feng terlalu besar, jika dia berani menggunakan kekuatan, seluruh dunia akan mencelanya. Setelah musibah berlalu, manusia sudah mengabadikan 8 pahlawan, mengangkat mereka sebagai dewa. Namun bagi negara-negara itu, orang mati tidak menimbulkan ancaman. Itu sebabnya, tidak peduli seberapa tinggi mereka ditempatkan, itu tidak terlalu penting. Adapun Hong dan Dewa Guntur, mereka sudah jauh di sana sebelumnya. Tuan Luohua, tenanglah. Wei Nuo berkata dengan sungguh-sungguh, kemuliaan saudaramu yang bersinar bisa melindungimu sekarang. Tapi nyala api akan mati suatu hari nanti. Yang paling mengerikan adalah boneka yang membawa batu bata emas, cepat atau lambat akan dirampok. Terima kasih atas perhatianmu. Luohua tertawa. Biarkan aku memperkenalkanmu. Nomor 3. Zhou. Siluet hitam muncul di ruang tamu, memberi perwakilan Wei Nuo kejutan. Apa yang muncul di ruangan itu adalah robot logam hitam besar. Ini adalah sesuatu yang kakakku tinggalkan di rumah. Robot untuk melindungi keluargaku, itu diperoleh dari kehancuran kuno nomor 12. Luohua memandang Wei Nuo, keluarga Luo, tidak memerlukan pasukan luar lainnya untuk melindungi kami. Kami memiliki kekuatan kami sendiri. Saya juga tahu, banyak orang di seluruh dunia hanya gatal sekarang, tetapi keluarga Luo kami tidak punya niat untuk terlibat dalam semua itu. Ketika kakakku pergi, dia memberitahuku. Luohua tersenyum, siapapun yang berani menyentuh keluarga Luo, bunuh saja mereka. Ekspresi perwakilan Wei Nuo berubah. Juga, kupikir aku akan menyebutkan bahwa robot ini adalah robot yang bahkan tidak cocok untuk kakakku. Kata Luohua, itu benar. Robot logam ini terbuat dari yttrium hitam. Bahkan Luo Feng menggunakan beling esensi tembaga bibrida tidak bisa melukainya. Salah satu robot rusak oleh monster bertanduk emas. Hanya serangan seperti itu yang dapat merusak sistem kontrol internalnya. Dan di bumi, tidak ada manusia yang mampu melakukan serangan seperti itu. Itu berarti mengatakan, Hong, Luo Feng dan Dewa Guntur, bahkan jika mereka ada di sini dan hidup,
menghadapi logam yang tak tertembus, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Melihat perwakilan pergi, Luo Hua berdiri di dekat jendela mengawasi, dia menyipitkan mata, HMPH, setelah kakakku pergi, mereka datang satu persatu seperti serigala lapar, mengamati apa yang ditinggalkan adikku. Benar. Jumlah total kristal muya yang ditinggalkan oleh saudaraku ada 60. Anda semua ingin mendapatkannya? HMPH, dalam kekacauan seperti itu, siapapun yang berani melewati batas. Aku akan menggunakan dia untuk memberi contoh kepada yang lain. Di ruang yang jauh dari bumi. Ruang yang tenang, keberadaan kuno. Mendadak, ruang mulai melengkung seperti ombak. Pada saat yang sama sebuah cakram berbentuk kapal perak abu-abu terbang keluar, ombak di ruang mulai menghilang, kapal ini mengambang di ruang itu. Kapten, kita telah melarikan diri. Kita telah melarikan diri. Haha, kita sudah lolos. Haha. Beberapa manusia di dalam kapal berteriak kegirangan, berbicara salah satu bahasa alam semesta manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ruang kontrol kapal. 8 anggota kru sangat bersemangat, berdiri di depan kontrol utama, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, ketinggian rata-rata 1,9 meter, tinggi dan tampan. Telinga mereka lancip di ujung. Satu dengan murid merah bersinar, seorang pria parubaya yang tampan, dia adalah kapten kapal pengintai. Aku tidak pernah menyangka akan ada lubang cacing di sini. Kapten mengungkapkan senyum iblis, ketika kristal kekuatan B-grade kapal habis. Seharusnya tidak bisa melakukan perjalanan di alam semesta lagi. Dalam upaya terakhir, ia berhasil menyelam ke bidang asteroid, dan, di dalamnya benar-benar terjun ke lubang cacing. Haha, portal lubang cacing ini, siapa yang tahu berapa tahun cahaya jauhnya? Kecuali jika segerombolan brengsek itu, di dalam bidang asteroid yang luas itu berhasil memasuki area yang sama, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, kapten berteriak. Kapten, sosok anak kecil muncul di layar kontrol, berteriak tajam dan renyah. Cepat dan catat lokasi lubang cacing. Peta bintang kita benar-benar merindukan penanda itu. Jelas, seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Kapten sangat gembira, setelah itu. Tentukan lokasi kami saat ini dan segera beritahu klan. Iya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba sebuah suara yang tajam berteriak, Kapten, ini adalah distrik kosong seperti susu. Apa? Kapten itu terkejut. Distrik kosong, melalui perjalanan alam semesta. Yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk, distrik kosong. Teriak anak sistem AI. Haha, kami telah mencapai emas. Kami telah mencapai emas dengan ini. Kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita pergi. Dahulu kala, distrik ini pada awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap, dan mengubur penanda ruang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh. Distrik yang kosong ini dengan demikian menjadi tempat tanpa pemimpin. Tapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa. Tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki bidang bintang ini? Bumi, jauh di Samudera Pasifik. Siapa yang mengira 3 teknik alami seperti itu? Saya bisa kembali. Saya bisa melihat Susin, saya bisa melihat anak-anak masa depan saya. Luo Feng sangat bersemangat. Mengaum. Di bawah laut. Monster bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah,
Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya. Menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, sesuai dengan bakat alami Anda, saya sudah menentukan rute pelatihan Anda. Babata berkata, Anda harus fokus pada teknik khusus dan teknik normal, kedua teknik ini adalah kompatibel dengan bakat alami Anda, jadi mereka akan sangat kuat. Akhir dari chapter 261 episode 106, terima kasih.